Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita pembelajaran daring. Judulnya untuk tema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang satu. Baik, kita mulai. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ayo berdiskusi, amatilah gambar berikut. Silahkan kalian amati. Baik, dah? Nah, ya sudah. Tugas pertama kamu adalah buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Sekali lagi, buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ingat ya, hanya pertanyaan saja, tidak usah jawaban. Itu tugas pertama kamu. Baik, kita lanjut. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perhatikan gambar ya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang biak menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah kering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dinamakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung terlalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oke. Edo senang sekali ia menikmati tinggal di rumah yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Nah, setelah kamu membaca teks, sekarang tugas kamu yang kedua adalah tulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram ini nih ya. Ide pokok paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa, paragraf 5 apa. Silakan kamu putar balik nanti videonya ya. Nih. Oke. Oke, itu untuk tugas kedua. Kamu gambar sesuai diagram. Boleh jagungnya juga digambar, lingkarannya juga digambar. Oke? Itu tugas kedua. Kita lanjut. Nah, setelah itu
Kembangkan ide pokok yang kamu buat dari 5 paragraf tersebut, buat sebuah tulisan ya. Itu untuk tugas ketiga kamu. Baik, yang selanjutnya ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangan biakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amati gambar bagian-bagian bunga berikut. Perhatikan, ini namanya mahkota yang warna merah ini ya. Nah, yang ini yang warna kecil ini nih kepala sari, lalu yang panjang ini tangkai sarinya. Nah, yang di tengah satu ini kepala putih, lalu di bawahnya tangkai putih. Nah, ini namanya benang sari ya. Panjang kayak gini. Nah, ini kelopak yang ada di bawah mahkota. Lalu di dalam ini bakal, lalu di bawahnya dasar bunga, dan yang paling bawahnya lagi adalah tangkai bunga. Baik, kita lanjut. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh 10 serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Yang keenam, zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Oke, nah sekarang tugas kamu yang keempat adalah mengamati lingkungan sekitar rumahmu. Lalu kamu ambil salah satu tumbuhan berbunga, jenisnya ya. Lalu kamu gambar bagian-bagian bunganya, lalu kamu tulis keterangan cara penyerbukannya ya. Itu tugas keempat kamu. Gambar sederhana aja yang seperti tadi yang ada bagian-bagiannya ya, dari putih, benang sari sampai tangkai bunganya. Lalu kamu tulis keterangan cara penyerbukan. Itu tugas keempat kamu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tugas kelima kamu adalah menuliskan informasi tentang manfaat perkembangbiakan generatif. Apa manfaatnya? Itu tugas kelima kan? Oke. Baik, kita lanjut. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh beda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perangkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi, acara keagamaan, dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ini ya.
Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasanmu tentang negara ASEAN, bacalah informasi berikut. Judulnya, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyaman hidup bertetangga. Hal ini terasa sangat saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Ada Malik Indonesia, Tun Abdul Rojak Malaysia, Tanat Koman Thailand, S. Rajaratman Singapura, dan Narsico Ramos Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1900. 2. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1904. Ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kelima, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajari dengan media teks. Judulnya, Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat ASEAN. Pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diciptakan oleh awak alak bertatar. Penemu negara ini, kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. B. Malaysia. Patung Dewa Marungu di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Es Goa yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. C. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilenggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata seperti Kuya, Ate, Manong, atau Manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina.
Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompati menghindari perangkap bambu petani padi. D. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian yang ditemukan di bangunan Kagarum di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut rama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tulisan. D. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. F. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya dibukain, menangkap salah satu temannya dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Tapi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir Vietnam. G. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesenangannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Phi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebutnya dirinya Tu Kau Niau, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah disebut sebagai keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Selanjutnya Thailand. Thailand adalah salah satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian dianggap yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menepuk tangan. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia atau Thailand memiliki tradisi minum teh di beberapa daerah. Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang disebut poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan di. Bagaimana dengan kehidupan dan kebudayaan Indonesia? Diskusikan budaya kehidupan masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan teman informasi atau bacaan perpustakaan. Selanjutnya, kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan yaitu satu daratan berbentuk semenanjung. Yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan daratan berbentuk gugusan kepulauan
Wilayah berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oke. Nah, tugas kamu yang keenam sekaligus tugas kamu yang terakhir dari penjelasan Bapak adalah kamu menuliskan dua negara lalu kamu membandingkan persamaan dan perbedaannya, ya. Kamu boleh pilih antara dua negara. Jadi kalau bisa cari negara yang ada kesamaannya, ya, walaupun itu satu. Nah, nanti kamu masukkan ke dalam diagram ini. Ini namanya diagram Venn, ya. Contoh, kamu memilih Indonesia dengan Thailand. Itu perbedaannya apa? Antara negara Indonesia apa? Kalau negara Indonesianya ini, negara Thailandnya ini. Lalu persamaan kedua negara tersebut kamu tulis di lingkaran yang berhimpit ini nih, di tengah-tengah ini. Nah, itu untuk tugas ke-6 kamu sekaligus tugas terakhir kamu. Oke, baik anak-anak. Semua tugas jangan lupa kamu tulis di kertas lembar. Jangan lupa namanya, judulnya, dan tanggal pengerjaannya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.